Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, secara khusus untuk saudara-saudara yang warga Gemim. Mulai besok tanggal 2 Februari, kita akan merenungkan bagian Alkitab dari Perjanjian Lama, tepatnya di dalam Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai 29. Nah, pagi ini ada beberapa poin yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara, dan poin-poin itu saya ambil dari tafsiran yang sangat bagus. Semoga bisa menolong teman-teman yang saudara-saudara yang mungkin sedang mempersiapkan khotbah untuk besok dan untuk sepanjang minggu yang akan datang. Tapi sebelum itu saya akan baca dulu Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai 29. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bagian ini Kebijaksanaan Tuhan. Ditulis begini: Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul, dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerakkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Nah, demikian bacaan Alkitab yang akan dibaca oleh seluruh warga Gemim di sepanjang minggu depan mulai besok tanggal 2 Februari. Dan berikut saya akan menyampaikan beberapa pokok, jadi tidak rinci, beberapa pokok yang kiranya boleh menambah
wawasan bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan bahan renungan, bahan khotbah di minggu depan. Nah, saya ambil beberapa pokok penting dari bagian ini dari dua sumber. Yang pertama, ada poin-poin penting yang bagus yang saya baca yang kita bisa baca dari Reform Expository Commentary, secara khusus yang ditulis oleh Dr. Richard Phillips. Nanti yang kedua saya akan bagikan kepada teman-teman beberapa poin penting menurut apa yang dijelaskan oleh tokoh reformasi gereja John Calvin. Dan pada bagian akhir nanti kita boleh dapatkan beberapa poin sebagai aplikasi atau implikasi dari bagian ini dalam konteks gereja masa kini. Nah, jadi yang pertama saya ingin bagi beberapa poin penting yang bisa saudara peroleh. Nah, zaman sekarang saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena saudara boleh mendapatkan buku-buku tafsiran yang sangat berbobot. Dengan kemajuan internet, saudara bisa mendapatkan tafsiran-tafsiran yang sangat luar biasa. Tapi saya menganjurkan kalau saudara membaca buku-buku tafsiran, sebaiknya memperhatikan. Nah, salah satu yang saya anjurkan adalah cobalah membaca buku-buku dari kalangan teolog reform, dari para pendeta, para pengajar Alkitab yang beraliran Calvinis. Secara khusus kita yang warga Gemim sebagai gereja Calvinis harus memperhatikan juga sumber-sumber yang kita gunakan sebagai bahan pengajaran bagi jemaat. Nah, sekarang saya sampaikan beberapa pokok yang saudara juga boleh memperolehnya di internet. Ini adalah tafsiran dari Dr. Richard Phillips dalam Reform Expository Commentary. Nah, Richard Phillips menafsirkan bagian yang kita baca tadi, Yesaya pasal 28 ayat 29 sampai Yesaya 28 ayat 23 sampai 29. Bagian ini menurut Dr. Richard Phillips sebagai pengajaran tentang hikmat Allah dalam mendisiplinkan umatnya dengan menggunakan ilustrasi dari dunia pertanian. Nah, kemudian ada beberapa pokok yang disampaikan oleh Dr. Richard Phillips. Yang pertama, dari bagian ini menekankan tentang undangan dari Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu yang kita baca dalam ayat 23. Jadi Yesaya membuka bagian ini, perikop ini, dengan ajakan untuk mendengarkan, menunjukkan bahwa pelajaran ini sangat penting bagi bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Seperti seorang guru yang meminta perhatian yang penuh dari para murid, Allah juga ingin umatnya memahami hikmatnya dalam cara ia bertindak. Poin kedua, Allah selalu bertindak seperti seorang petani yang bijaksana. Nah, itu yang dicatat di ayat 24 sampai 26. Bahwa seorang petani tidak terus-menerus membajak, tetapi tahu kapan harus berhenti dan mulai menanam. Berikut, ia juga tahu. Jadi seorang petani juga tahu cara menabur berbagai jenis benih di tempat yang tepat. Hal ini menggambarkan bahwa Allah tidak selalu menghukum umatnya tanpa tujuan. Tetapi Allah memiliki rencana yang penuh hikmat dan penuh kasih dalam setiap tindakannya. Pokok ketiga dari Dr. Richard Phillips yang mengatakan bahwa Allah menyesuaikan hukuman dengan kebutuhan umatnya.
Itu bisa dibaca di ayat 27 sampai 28. Jadi biji jintan dan adas tidak digiling dengan alat berat, tetapi dengan cara yang lebih lembut. Sebaliknya, gandum diproses dengan lebih keras. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah memperlakukan umatnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Hukuman dan disiplinnya tidak kejam, tetapi dirancang untuk menghasilkan pertobatan dan pemulihan. Berikut, setiap bangsa dan individu mengalami disiplin dari Tuhan dengan cara yang berbeda, sesuai dengan kebijaksanaan Tuhan. Poin keempat dari tafsiran Dr. Richard Phillips, dia melihat pada bagian ini soal hikmat Allah yang sempurna. Nah, itu di ayat 29. Bahwa Yesaya menutup perumpamaan ini dengan menyatakan bahwa semua hikmat ini berasal dari Tuhan semesta alam. Ini berarti bahwa penghakiman dan disiplin Allah bukanlah tindakan sembarangan, tetapi suatu tindakan yang penuh dengan kebijaksanaan dan keadilan. Seperti seorang petani yang memahami tanah dan tanamannya, Allah juga tahu cara terbaik untuk membentuk dan membangun umatnya. Nah, Richard Phillips kemudian menambahkan aplikasi dari bagian ini untuk kita orang Kristen. Pertama, bahwa Allah juga mendisiplinkan umatnya hari ini dengan cara yang bijaksana. Misalnya, dia mengutip dari Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Kedua, dalam pencobaan atau ujian atau disiplin, kita dipanggil untuk percaya bahwa Allah bekerja untuk kebaikan dan pertumbuhan rohani kita. Bandingkan Roma 8 ayat 28. Jadi tafsiran ini memperlihatkan bagaimana Allah adalah penguasa yang penuh hikmat, yang mendisiplinkan umatnya, bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk membentuk mereka agar semakin menyerupai Kristus. Nah, itu beberapa pokok yang kita bisa baca dari tafsiran Dr. Richard Phillips di dalam buku Reform Expository Commentary. Nah, berikut saya akan bagikan kepada saudara-saudara tafsiran dari John Calvin, tokoh reformasi gereja, tentang bagian ini. Nah, teman-teman, John Calvin dalam menafsirkan bagian ini, dia menyoroti bagaimana Allah mengajar umatnya dengan hikmat dan kebijaksanaan yang sempurna, sebagaimana seorang petani yang bekerja dengan cara yang bijak sesuai dengan hukum alam. Nah, berikut ini ada beberapa pokok yang disorot oleh John Calvin dari bagian ini. Pertama, Allah sebagai guru yang bijaksana. Jadi Calvin melihat bahwa bagian ini menekankan bagaimana Allah mengajar umatnya dengan cara yang paling tepat. Sebagaimana seorang petani yang tidak sembarangan dalam mengolah tanah dan menabur benih, maka Allah pun bertindak sesuai dengan kebijaksanaannya dalam mendidik dan menghukum manusia. Allah tahu kapan harus menegur dengan keras dan kapan harus membimbing dengan lembut. Yang kedua, dari tafsiran John Calvin, dia menyorot soal metafora petani dan metode Allah. Jadi Yesaya menggunakan perumpamaan tentang seorang petani yang membajak, menabur, dan menuai dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan jenis tanaman yang ia tanam. Jadi Calvin menafsirkan ini sebagai gambaran tentang bagaimana Allah menggunakan berbagai metode dalam mendidik umatnya. Bahwa tidak semua orang
diajar dengan cara yang sama. Ada yang diperlakukan dengan lebih keras, sementara yang lain diperlakukan dengan lebih lembut sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, dari tafsiran John Calvin, dia menyorot soal hukuman dan anugerah Allah. Jadi Calvin juga mengaitkan perikop ini dengan cara Allah menjalankan keadilan dan anugerahnya. Bahwa Allah tidak menghukum sembarangan atau dengan cara yang berlebihan. Sebaliknya Allah tahu cara terbaik untuk membentuk karakter umatnya. Sebagaimana seorang petani tahu bagaimana memperlakukan berbagai jenis tanaman agar menghasilkan buah yang baik. Poin keempat yang ditekankan oleh Calvin adalah soal kebijaksanaan ilahi yang tak tertandingi. Di ayat terakhir, yaitu ayat 29, disebutkan bahwa semua hikmat ini berasal dari Tuhan. Nah, Calvin menekankan bahwa kebijaksanaan manusia sangat terbatas dibandingkan dengan kebijaksanaan Allah. Jika petani saja memiliki pengetahuan dan metode dalam pekerjaannya, betapa lebih lagi Tuhan yang memiliki hikmat sempurna dalam memimpin umatnya. Jadi Calvin, kalau boleh disimpulkan, Calvin melihat bagian ini sebagai penghiburan bagi umat Tuhan. Bahwa meskipun mereka mungkin mengalami penderitaan atau disiplin dari Allah, semuanya itu dilakukan dengan hikmat dan kasih. Allah tidak bertindak sembarangan, tetapi memiliki tujuan yang baik dalam segala hal yang ia lakukan. Seperti seorang petani yang terampil, Allah tahu kapan harus membajak, menabur, dan menuai di dalam kehidupan umatnya. Nah, itu tafsiran dari John Calvin. Beberapa pokok saja, saudara boleh membaca lebih rinci tafsiran John Calvin. Jadi saya hanya menyampaikan pokok-pokok saja. Lalu di bagian akhir ini saya ingin berbagi tentang apa implikasi Yesaya 28 ayat 23 sampai 29 bagi gereja masa kini. Nah, perikop Yesaya 28 ayat 23 sampai 29 ini memberikan pelajaran penting bagi gereja masa kini tentang cara Allah bekerja dalam mendidik umatnya dengan kebijaksanaan yang sempurna. Beberapa poin yang menarik untuk kita garis bawahi. Yang pertama, gereja harus mempercayai proses pembentukan Allah. Bahwa Allah tidak bekerja secara sembarangan dalam membentuk gereja dan umatnya. Seperti seorang petani yang memiliki metode berbeda dalam membajak, menabur, dan menuai. Demikian Tuhan juga memiliki cara yang berbeda untuk setiap orang dan setiap jemaat. Gereja perlu memahami bahwa ujian, disiplin, dan tantangan yang dihadapi adalah bagian dari proses pembentukan Allah yang bijaksana. Yang kedua, sebagai implikasi dari bagian ini adalah soal pemuritan. Harus dilakukan dengan bijaksana. Gereja harus membimbing jemaat sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagaimana petani yang menangani berbagai jenis tanaman dengan cara yang berbeda. Yang berikut, tidak semua orang bisa dididik dengan cara yang sama. Ada yang membutuhkan teguran yang tegas. Sementara yang lain perlu pendekatan yang lebih lembut. Nah, ini mengajarkan pentingnya hikmat dalam pelayanan. Terutama dalam bimbingan pastoral, dalam pengajaran, dan dalam pemuritan. Yang ketiga, implikasi dari bagian ini soal kesabaran dalam pelayanan. Saudara, seorang petani tidak mengharapkan hasil instan, tetapi bekerja dengan tekun dan menunggu waktu yang tepat.
Nah, gereja juga harus bersabar dalam melihat pertumbuhan rohani jemaat. Pelayanan yang efektif membutuhkan kesabaran dan pengertian bahwa setiap orang bertumbuh dalam iman dengan kecepatan yang berbeda. Poin keempat sebagai implikasi dari bagian ini soal pengelolaan konflik dalam gereja. Jadi Yesaya 28 ayat 27 dan 28 menunjukkan bahwa tidak semua tanaman bisa diproses dengan cara yang sama. Dalam gereja ada beragam karakter dan latar belakang yang harus ditangani dengan cara yang sesuai. Maka pemimpin gereja harus bijaksana dalam menangani konflik. Memahami bahwa beberapa jemaat mungkin membutuhkan pendekatan yang lebih lembut, sementara yang lain memerlukan teguran yang tegas. Yang kelima, poin ini juga memberi pengertian kepada kita tentang bagaimana mengandalkan hikmat Allah dalam kepemimpinan gereja. Yesaya 28 ayat 29 menegaskan bahwa hikmat Allah lebih tinggi dari hikmat manusia. Maka implikasinya pemimpin gereja harus terus mencari kehendak dan hikmat Tuhan dalam mengatur dan menggembalakan jemaat. Yang berikut, doa, ketergantungan pada firman Tuhan, dan bimbingan Roh Kudus sangat diperlukan dalam pelayanan. Kesimpulan, Yesaya 28 ayat 23-29 mengajarkan bahwa Tuhan adalah pembina yang penuh hikmat, dan gereja harus terus meneladani cara Allah dalam mendidik, membimbing, dan merawat umat. Dengan memahami bahwa setiap individu memiliki proses pertumbuhan yang unik, maka gereja dapat melayani dengan lebih efektif dan penuh kasih. Nah, demikian saudara-saudara beberapa poin yang boleh saya bagikan. Saya dapatkan bahan-bahan tadi sekali lagi dari tafsiran-tafsiran yang menurut saya sangat berbobot, sangat setia kepada teks Alkitab. Semoga tafsiran tadi atau apa yang saya bagikan tadi boleh menolong teman-teman dalam mempersiapkan bahan-bahan khotbah, bahan renungan di sepanjang minggu yang akan datang. Semoga ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa di lain waktu. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom.